Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Taihas. Hai, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Ivo Khaira Boris Manjuntak dari kelas 6B Eksekutif, dan ada rekan saya bersama. Ya, saya Irfan Sahidan sebagai apa ya? Sebagai apa, Kak? Wih, sebagai narsum katanya mah. Oke, kali ini kita ngebahas seputar tentang self healing, seberapa pentingkah buat diri kita ya. Oke Kak, langsung aja ya kali ya. Tapi gue mau nanya-nanya dulu nih, Kak Ipong, Oke. Kak Irfan. Iya, Kak Ipong juga nggak Kak apa-apa Ipong gitu ya. Lebih enak Kak Ipong sih, biasa manggil Kak Ipong. Kak Ipong, apa kabar sih hari ini? Alhamdulillah, hari ini tuh baik. Oke, langsung aja ya Kak. Aku Iya. nih mau nanya nih, mau nanya. Seberapa pentingkah self healing bagi kita gitu loh? Wih, Ya. siap. Karena kita membutuhkan itu kan apalagi kita nih di kuliah dengan masa-masa tugas-tugas Iya. yang banyak banget ya. Betul, ada. Gimana tuh Kak? Aduh, ya kalau menurut gua sih ya, healing itu emang sangat penting gitu kan. Tapi kita juga harus tahu nih, healing buat diri kita sendiri itu apa gitu. Karena healing itu nggak mesti kita keluar gitu kan, ngelihat yang ijo-ijo. Tapi ketika kita dengan sendiri, terus kita ibarat kalau perempuan mungkin kayak Netflix-an di kamar seharian ya kan. Iya. Itu juga udah bisa dibilang healing untuk diri mereka sendiri gitu kan. Jadi kita tuh nggak bisa batas-batasin healing atau menyamaratakan gitu kan. Iya. Healing Karena setiap orang tuh berbeda-beda. Nah, betul. Kadang ada yang cuman dia diem sendiri, terus kayak ibarat mengopi gitu kan ya. Itu bisa dibilang healing, karena healing itu menurut gua sih ketenangan jiwa kita gitu ya. Iya, dan setahu saya kalau yang bagi cowok itu rokok itu aja udah sebagai Waduh, healing ya nggak sih? benar. Kita kalau yang cowok ibarat ya, udah bawa rokok sama kopi hitam aja gitu kan. Apalagi kayak pemandangannya itu ya di atas rumah gitu ya. Nah, di atas rumah itu ada empangnya tuh. Wih, itu emang mantep bener itu. Saya waktu itu pernah ngeliat di status siapa gitu. Kayaknya itu orang enak banget gitu. Gitu ya. Nah, terus juga kan kadang juga kebanyakan orang-orang itu kita healing itu harus keluar gitu kan. Iya. Harus ngeliat yang hijau-hijau. Ya percuma gitu. Kita keluar ngeliat yang hijau-hijau. Tapi kalau misalkan diri kita nggak bersahabat gitu kan ya. Iya. Ya kita cuman ala kadarnya doang gitu. Datang ke tempat kayak puncak atau segala macem ya. Ya mungkin di situ dia nge-fresh, oke kan? Gitu ya, iya. Cuman penat-penat yang gitu ya. Tapi ketika dia pulang lagi ke rumah, dihadapin sama permasalahan, ya udah sama aja gitu kan. Bad lagi. Jadi kan healing itu adanya di ketenangan diri kita gitu kan. Bagaimana kita bisa membahagiakan diri kita sendiri, membuat nyaman diri kita sendiri gitu kan. Dengan cara kita sendiri gitu kan, nggak harus ngikutin cara orang lain gitu. Apalagi sampai kita ngikutin cara orang lain sampai kayak apa ya, memaksakan gitu kan. Iya, betul, pengen jalan-jalan nggak punya duit, akhirnya nggak ada HP. Ya, jadinya jatuhnya kayak tambah bukan self healing lagi. Itu self healing gitu kan. Mental down juga Iya, kita udah seneng-seneng nih pulang dari puncak segala macem, abis nyampe rumah kita udah nggak ada HP. Ya kan, itu juga salah gitu kan. Jadi kita nggak bisa mematok atau memukul sama ratakan bahwa healing itu kita harus jalan-jalan keluar gitu, friend. Oke, jadi kan tadi ngomongin diri sendiri. Iya. Bagaimana sih cara versi terbaik dari Kak Ipong untuk self healing tersebut? Versi terbaiknya dari Kak Ipong. Kalau menurut saya pribadi gitu ya, ketika self healing terbaik saya itu ya saya nggak neko-neko. Iya. Kalau misalkan saya mungkin ada pendapatan lebih ya, kita jalan-jalan keluar gitu kan. Tapi ketika lagi bokeh amat gitu kan, ya cukup kita meratapi nasib dengan berdiam diri sendirian. Terus kita kayak ngelepas aja gitu permasalahan-permasalahan gitu kan.
sembari ngelamun itu menurut gua aduh emang healing paling enak banget gitu. Bengong gitu kan ya, bengong juga kita kayak ngelepas penat segala macem lah gitu kan, nggak cuman bengong-bengong ntar kesambet gitu kagak. Nah jadi ya menurut gua gitu, kalau versi terbaik gua ya healing itu kita bisa memporsikan diri ke tempat yang menurut kita itu nyaman gitu. Tapi kan sekarang itu kayak banyak banget orang ngomongin kita gitu Iya. kan. Jadi kita itu yang akan membuat pemikiran kita jadi penat gimana gitu ya. Itu gimana sih Kak untuk pesan-pesan kayak gitu? Nah iya gitu, ketika ada orang yang mungkin menyinggung kita atau memberikan statement yang kurang baik kepada diri kita ya, kalau gue sih orangnya cukup bodoh amatan Bodo gitu. amatan. Iya, lu mau ngomong kayak gimana kayak bodoh amat gitu. Terkadang kan orang yang ada kan terkadang orang yang sering sama kita tuh ada yang terlalu membawa ke perasaan. Iya. Tapi kan kalau emang kita sendiri yang bodoh amatan gitu kan. Tapi kan kebanyakan orang tuh ada yang baperan. Iya. Nah, ketika kita lagi di apa ya, dapat omongan yang kurang baik gitu dari seseorang, walaupun kita tahu, tapi kita pura-pura nggak tahu lah. Iya. Kalau menurut gue gitu. Misalkan nih si teman gue ngejelek-jelekin gue, gitu kan ya. Nah, di belakang gue mah pura-pura nggak tahu aja gitu. Biar kita masih tetap temenan. Kalau misalkan gue tahu dia ngejelek-jelekin gue, ya pasti dia nggak enak ke gua gitu kan, Yes, Pak. rasa canggung. Iya. Nah itu balik lagi ke diri kita sendiri gitu kan, kita harus bisa menjadi orang yang pemaaf gitu Kak Koy. Nah Luar terus ya biasa ya. iya Jadi gitu teman-teman, kita harus harus berbaiklah kepada diri kita sendiri. Kita harus berikan self reward juga ya Betul, sama kita betul, diri betul. sendiri. Karena ya kita harus sayang sama diri kita sendiri ya Kak Ipang ya. iya aduh udah mah nggak ada yang nyayangin gitu kan ya, nggak sayang sama diri sendiri ya, jangan itu kacau itu. Parah benar. Udah nggak ada yang merhatiin, nggak ada Iya. yang nyayangin. Aduh Terlebihnya diri sendiri gitu kan. Jadi kita ya pesan untuk kita ya sayangilah diri kita sendiri. nah betul, ini juga kita juga harus bisa apa ya, mengetahui diri kita gitu kan, karena pentingnya gitu mengetahui diri kita, potensi yang di dalam diri kita tuh kayak gimana, itu sangat penting. Kalau misalkan kita ya mungkin kita banyak pengetahuan segala macam, tapi kalau misalkan kita nggak tahu dalam diri kita itu apa, potensi apa, ya itu sama aja bohong. Nah di sini saya akan ngasih tahu nih, saya di sini membawa buku. Di sini ada buku Cara Ampuh Menjadi Diri Sendiri gitu kan. Luar biasa guys. Iya, kita ini mah buat pribadi mungkin ya. Kita bisa belajar dari buku ini gitu kan, tentang cara memahami diri sendiri gitu kan. Di sini ada kutipan yang saya baca ya. Orang yang memiliki pengetahuan tentang alam semesta tetapi tidak mengenali dirinya sendiri sama saja dengan tidak tahu apa-apa. Betul. Jadi kan di sini dalam kutipan dari siapa ya? Jean de la Fontaine. Iya itu yang Itu penulisnya ya Kak? penulisnya. Oke. Nah, jadi kan betapa pentingnya gitu kan kita harus mengenali diri sendiri kita gitu kan. Kalau misalkan kita udah mengenali diri sendiri gitu kan, udah tahu potensi apa yang kita miliki, itu udah sungguh enak banget gitu kan. Jadi ini kita salah satu self healing juga tuh membaca buku. Betul. Buat para mahasiswa jangan bosan-bosan untuk membaca buku. Karena banyak sekali pengalaman itu manfaatnya sama kita gitu membaca buku. Dengan kita nggak kemana-mana, tapi dengan membaca buku kita mendapat ilmu pengetahuan ya kan Kak? Betul banget. Di sini juga ya lumayan gitu ya bukunya. Waktu ini saya beli buku ini di Book Fair, Di mana, Gedung Pariwisata Kabupaten Bekasi. Pasti yang waktu itu kita tuh masih semester 1. Tuh. Ya. Dari semester 1 emang udah rajin baca buku. Bukan rajin. Awal-awal mah saya cuman sekadar membeli buku gitu kan. Karena ya menurut saya ya nggak apa-apa lah. Ketika kita di bangku kuliah gitu kan, kita tuh jangan pernah
rugi untuk membeli buku. Iya, betul. Walaupun kita belum pengen baca buku, ya udah nggak apa-apa dibeli aja gitu kan. Dibeli ya kan. Nanti kalau misalkan kita lagi Butuh ya. iya suatu lagi saat butuh, nanti, terus kita lagi gabut segala macem gitu ya. Ngelihat buku, masa iya sih kita ngebeli buku doang? Ya kan seenggaknya nanti dibaca-baca gitu kan. karena suatu saat nanti juga kan pasti ada manfaatnya. Betul. Mungkin itu saja yang kami sampaikan gitu ya. Mungkin bisa teman-teman dapat ilmu manfaatnya. Iya. Mungkin saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.